Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatid, para guru, orang-orang tua kami yang cukup banyak hadir di malam hari ini, baik yang di atas panggung dan juga mungkin yang di bawah, karena tempatnya sudah penuh. Tadi kata Ustadz Anas, mungkin dari hall yang ketiga ini yang terbanyak. Alhamdulillah, mungkin juga gara-gara kangen nggak pernah majelis lagi. Sudah libur berapa lama majelis? 5 bulan. Makanya kalau ada majelis seperti ini kangen kita, itu tanda keimanan. Kalau kagak kangen juga kebangetan itu. Alhamdulillah, ini merupakan haul yang insya Allah doa-doa yang kita panjatkan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya karena terlalu banyak para asatid, para guru, para habaib, maka saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat kita semuanya kepada mereka. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Wabil khusus tentunya guru kita bersama, orang tua kita bersama, ad-da'i ilallah as-sayyid al-habib Hamid bin Abdullah al-Kaf. Semoga Allah selalukan beri sehat wal afiat kepada beliau. Allah berikan panjang umur dan Allah berikan kesabaran untuk terus membimbing kita agar lebih takwa kepada Allah, lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Dan juga tentunya orang tua kita bersama, yaitu Ustadz Kiai Haji Utsman, semoga juga Allah berikan sehat wal afiat kepada beliau, dan juga yang lainnya, dan juga Habib Agil dan Habib Ali tadi yang memimpin maulid, semoga juga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, karena memang pembukaan baru pertama haul, kalau panjang-panjang kaget nanti, jadi sedikit aja. Setuju apa tidak? Lemes jawabnya nih. Mau panjang apa pendek? Nggak bosan? Baru udah lama nih kita ngaji, takutnya enek kalau apa, baru ngaji 5 bulan mulai kumpul dikasih ayat yang panjang-panjang. Nah, oleh karena itu saya tidak terlalu banyak membawakan ayat dan hadis, cukup satu hadis saja yang sangat-sangat pendek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Ibnu Majah dalam kitabnya As-Sunan. Dan alhamdulillah jumhur ahli hadis mengatakan hadis ini sahih. Ada juga yang mengatakan hasan, ada juga yang mengatakan dhaif. Tapi dhaifnya alhamdulillah kita nggak perlu jadi patokan, karena yang terbanyak mengatakan hadis ini sahih. Yang mengatakan dhaif, Syekh Nasiruddin Albani bilang dhaif. Tapi sahibnya juga temannya beliau, namanya Syekh Al-Madkhali, dia bilang ini hadis hasan. Jadi nggak sepakat yang mengatakan apa? Dhaif. Justru jumhur ulama ahli hadis mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Dikatakan di situ, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innar rajula
la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu amma anni hadza. Dikatakan ini hadis yang sangat-sangat pendek tapi menyebutkan tentang bagaimana orang ditinggikan derajat di dalam surga. Anna hadza, dikatakan anni hadza fayuqalu bistighfari waladika lak. Itu adalah hadis yang sangat pendek tetapi luar biasa, memberikan pelajaran kepada kita bagaimana pentingnya kita mendoakan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Abu Hurairah, sahabat yang luar biasa, terbanyak meriwayatkan hadis sampai 5.700 atau 5.374 hadis. Salah satunya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Ibnu Majah, dan sangat banyak cerita yang unik tentang Abu Hurairah. Salah satunya disebutkan dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah setelah masuk Islam, dia melihat ibunya belum masuk Islam, masih musyrikah. Ibunya masih menyembah berhala, ibunya masih menyembah patung. Akhirnya Abu Hurairah berdakwah, ngajak ibunya dengan pelan-pelan, dengan perlahan supaya masuk Islam, ikut dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibunya nggak gampang, ibunya bandel, ibunya susah. Diajak Islam dengan cara perlahan, kagak diterima. Bahkan seringkali Abu Hurairah dibentak, Abu Hurairah diomelin. Abu Hurairah, jangan lagi engkau ajak ibumu untuk mengikuti agama nabimu. Wah, cara perlahan sudah. Abu Hurairah menjalankan perintah Allah, wasahibhuma fid dunya ma'ruf, yaitu dengan cara yang apa? Baik dengan orang tuanya. Dikatakan kalau mereka mengajak untuk kekafiran, fala tutihuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Diajak dengan pergaul dengan baik, didakwai, tapi tetap tidak mau. Dan puncaknya si ibu ini mengejek Rasulullah. Rasulullah dijelekin, Rasulullah diejek sama si ibunya Abu Hurairah. Langsung Abu Hurairah diem, nangis Abu Hurairah, pergi. Mungkin kalau bukan ibunya udah dibunuh nih, mungkin kalau bukan ibunya dipukul, tapi ini ibunya yang sudah tua mengejek Nabi. Akhirnya Abu Hurairah sedih, keluarlah dia, fabaka fakharaj. Dengar begitu dia nangis, kemudian dia keluar dari rumahnya, ninggalin. Kalau nggak sabar takut dia apa? Dipukul nih ibu, ngejelekin Nabi. Pulang dia pergi dari rumahnya, ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama ibunya, sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada apa wahai Abu Hurairah? Kenapa engkau nangis? Ya Rasulullah, ibumu menjelekkan kamu. Ibuku telah mengejekmu ya Rasulullah. Ibuku telah menghinamu ya Rasulullah. Aku sedih karena perbuatan daripada ibuku. Kalau kata Rasul bunuh, dibunuh itu ibunya. Kalau kata Rasul pukul saja ibumu, akan dipukul. Karena para sahabat itu mencintai Rasul melebihi cintanya kepada orang tuanya sendiri. Karena memang Rasul bilang apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidih wa waladih wan nasi ajma'in. Tapi Rasulullah dengan bijak, sabar wahai Abu Hurairah, sabar. Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, tolong doakan ya Rasul. Doakan apa? Biar ibu saya masuk Islam. Doain biar ibu saya masuk Islam, biar dapat hidayah dari Allah. Dakwah sudah saya lakukan dengan cara perlahan, dengan cara macam-macam ya Rasul. Dia nggak bisa ya Rasulullah, keras hatinya. Tolong doain ya Rasul biar masuk Islam ibu saya. Nabi Muhammad angkat tangan sambil berdoa apa? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Doanya sangat apa? Pendek. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Tersenyum Abu Hurairah, senyum girang dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat berkeyakinan doa Nabi itu lebih berharga daripada harta seapapun banyaknya, lebih hebat, lebih tinggi daripada jabatan setinggi apapun. Begitu juga kita kalau mau ngikutin sahabat, doa para ulama pewaris Nabi ini lebih hebat daripada harta sekian banyak. Kadang-kadang kan kita ini ada orang Islam, kalau ada orang kaya ngasih duit kita, waduh, patuhnya luar biasa, berterima kasihnya luar biasa.
husnudzonnya sama orang itu luar biasa. Kenapa? Karena sudah ngasih uang, beliin mobil, beliin rumah, selesai. Patuhnya kita mungkin sampai nawatonya sampai mati disiap belain orang yang ngasih rumah, ngasih apa? Mobil, ngasih kerjaan, apalagi nyariin istri. Dia belum nikah nih, ada orang belum nikah nih, dicariin istri, udah gitu dimodalin kerja, dikasih rumah, dikasih mobil. Kira-kira bagaimana? Oh, luar biasa. Dia akan cintai orang itu, bahkan kalau perlu mempertaruhkan nyawa dan jiwanya untuk membela orang yang tadi ngasih. Ketahuilah, doa dari para ulama, kalau zaman dulu untuk para sahabat doanya Nabi, kalau zaman sekarang doanya para ulama, doanya para kiai lebih berharga daripada itu semuanya. Tapi kadang-kadang tidak sedikit kita lebih menghargai harta daripada doa para ulama. Makanya ketika orang kaya tadi yang ngasih harta, ngasih rumah, nyariin istri, disakiti, dia bisa bela habis-habisan. Kalau perlu nyawanya dipertaruhkan untuk menjaga orang yang ngasih rumah dia. Tapi berapa banyak kita yang mau mempertaruhkan menjaga para ulama, menjaga para kiai, padahal mereka sudah sering kali berdoa untuk kita. Bahkan di dalam doa-doa mereka selalu tidak pernah luput Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Boleh jadi si ustadz tadi, si kiai itu, ulama itu, habib itu bukan guru saya nggak pernah duduk sama dia, saya nggak pernah ngaji sama dia, tapi dia di dalam doa-doanya setiap di mana dakwah dia akan berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Berarti kita walaupun tidak pernah duduk di depan dia, walaupun kita nggak pernah ngaji sama dia, walaupun nggak pernah dengar ceramah dia, tapi kita setiap dia berdakwah didoain. Subhanallah. Makanya untuk membela ulama, membela kiai, nggak mesti ulama yang ngajarin kita secara langsung, nggak mesti kiai yang langsung kita dengar ceramahnya. Siapapun, dimanapun, ulama, kiai, asatid, habaib, mereka itu adalah orang yang harus kita bela. Oleh karena itu adalah sikap para sahabat Nabi Muhammad. Kalau di sini mau bersikap seperti para sahabat, harus siap membela para ulama, membela para kiai, membela para asatid, membela para habaib. Bukan cuman yang ngajarin kita, bukan yang kita ngaji duduk sama mereka saja, bahkan yang tidak kita kenal. Dia ustadz di kampung, tapi ustadz itu disakiti. Antum harus merasa disakiti, antum harus berusaha untuk membela ustadz di kampung itu. Kenapa? Karena dia adalah seorang ulama, dia adalah seorang kiai, dia seorang ustadz. Al ulama warathatul. Oleh karena itu kalau ditanya, kalau ada kiai disakiti, marah apa tidak? Kita marah apa tidak kalau ada ulama disakiti? Kalau ada yang menghina ulama, kita marah apa tidak? Ustadz dihina, marah apa tidak? Habaib disakiti, dicaci, direndahkan, marah apa tidak? Kalau marah berarti Anda seperti sahabat, Anda akhlaknya seperti para sahabat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita Habib fulan, kiai fulan yang disakiti, itu kan bukan guru saya nggak pernah ngaji sama dia, saya kagak pernah duduk bareng sama dia, saya nggak pernah ngajar duduk belajar dengan beliau, saya tidak pernah satu musola, saya tidak pernah satu kelas, saya tidak pernah di satu majelis. Itu bukan akhlak dari para sahabat Nabi Muhammad. Oleh karena itu insya Allah kita semuanya berakhlak seperti akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kemarin waktu Habibana Al-Imam Muhammad Rizik Syihab dihinakan, walaupun lewat fotonya, ada rasa marah apa tidak di hati kita? Ada rasa cemburu, pegel apa tidak di hati kita? Ada rasa kesel apa tidak? Alhamdulillah, ini menunjukkan adalah orang-orang yang berakhlak seperti akhlak para sahabat Nabi Muhammad. Tapi kalau yang saya kan nggak pernah ngaji sama Habib Rizik, saya kan nggak pernah, ini menunjukkan orang ini imannya jauh daripada akhlak Rasulullah dan akhlak para sahabat Nabi Muhammad. Insya Allah guru-guru kita semua yang di sini memberikan pelajaran, memberikan efek kepada kita untuk cinta kepada para ulama. Amin ya Rabbal. Saya tidak berpanjang lebar berbicara tentang ulama karena saya tahu ini model-model orang yang pertama kali marah nih kalau lagi ulama disakiti. Betul apa tidak?
Kalau ada guru di sini dihina, marah apa tidak? Ini mah bener nih tampangnya nih. Walaupun semangat jawabnya males karena udah malam mungkin ya, tapi insya Allah saya yakin di hati ada rasa kita ketika ada ulama dihina. Insya Allah Allah jaga nih hati terus kita untuk bisa marah ketika para kekasihnya Allah, para kekasihnya Nabi Muhammad SAW disakiti. Amin ya Rabbal. Girang nih Abu Hurairah, pulang dia. Pas pulang habis dapat doa dari Rasul, Allahumma hadi umma Abi Hurairah, ya Allah berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Pulang, belum lagi sampai ke rumahnya, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah, wahai Abu Hurairah, diam di tempatmu. Ternyata suara ibunya, ternyata ibunya tahu kalau Abu Hurairah baru pulang. Belum masuk, belum sampai di depan pintu disuruh diam. Abu Hurairah diam, nurut dia, walaupun ibunya musyrikah, dia tetap nurut. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Islam patuh kepada orang tua, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, tetap disuruh patuh dalam urusan dunia. Urusan dunia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi kalau urusan agama nggak boleh. Tapi ini urusan dunia, diem di depan pintu panas-panas, disuruh diem dia nggak bergerak nungguin ibu. Kata Abu Hurairah, saya dengar ibunya lagi mandi, cepet-cepet, kayaknya agak cepat-cepat mandi. Setelah mandi cepat dia keluar, dia pakai pakaian yang rapi, dia pakai baju yang bagus, dia keluar dari depan pintunya. Aku lihat di depan pintunya dia tersenyum sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan. Masuk Islam, belum lagi ngomong Abu Hurairah udah apa? Masuk Islam. Berkat siapa itu? Berkat siapa? Doanya Rasulullah, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Berkat doanya Rasul, belum lagi Abu Hurairah ngomong, langsung dia bersyahadat di depan Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu doanya para nabi, doanya Rasul. Kalau sekarang Rasul tidak ada, maka ada pewarisnya Rasul, yaitu doa para ulama, doa para kiai, doa para asatid. Jangan diremehkan, hati-hati doa mereka ini. Beda sama kita. Kalau dia lagi senang kita didoain yang bagus, insya Allah gebur. Tapi kalau dia disakitin, dia doa yang nggak bagus, gimana? Kabul juga. Apalagi sampai nyakitin, serem sekali. Makanya sering ulama bilang damul ulama masmum, darah mereka beracun. Maksudnya bukan cuma harus ngeluarin darah ulama baru dia celaka, tidak. Pegelnya mereka, darah itu kan bisa disakitin, darahnya naik, disakitin. Kalau lagi kita marah bagaimana rasanya? Darah naik, ngomong juga akhirnya biasanya muka merah, bicara kadang-kadang tidak terkontrol, sampai ulama tadi dibikin sakit, dia marah, merah, kemudian di emosi, tidak sabar, ya Allah hancurkan dia. Selesai sudah, selesai sudah. Oleh karena itu hati-hati terhadap para ulama. Kalau para sahabat dulu terhadap Rasul mereka berhati-hati, tapi saat ini kita Rasul tidak ada, tapi pewarisnya Rasul masih banyak di antara kita. Apalagi udah pewaris Rasul, ada darahnya Rasul lagi, selesai. Kalau dia pegel sama kita, didoain celaka, belum didoain, belum hancur. Wah, habis, selesai sudah. Subhanallah. Jadi yang tadinya tidur jadi bangun semua. Ini luar biasa doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ngomong Abu Hurairah masuk Islam tuh ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Abu Hurairah senengnya nangis lagi dia. Yang tadi nangis pegel gara-gara kagak apa? Masuk Islam, sekarang nangis girang, balik lagi ke Rasulullah. Balik lagi ke Rasul, Rasul ketemu lagi, nah nangis lagi. Kenapa wahai Abu Hurairah? Ya Rasulullah, yang pertama saya datang ke sini, air mata saya air mata pegel, air mata kesel, air mata marah, air mata sedih ya Rasulullah. Tapi sekarang ini air mata ini adalah air mata kegembiraan ya Rasulullah. Ternyata air mata tuh bisa nangis ketawa, bisa sedih juga apa? Ketawa. Di sini kalau lagi sedih nangis, jamaah lagi sedih nangis apa ketawa? Nangis. Kalau lagi ketawa nangis juga? Ketawa. Abu Hurairah enggak,
nangis, lagi sedih dia nangis, lagi apa? Senang dia. Ini saya teringat dengan cerita yang dituliskan di zaman Bani Israel. Nabi Musa pernah jalan di tengah padang pasir. Ada batu, keluar air ngucur. Dilihat di belakangnya kagak ada tanda-tanda sumber mata air, tapi ini batunya keluar air. Bingung, nih dari mana ini kok bisa keluar mata, apa keluar air begini? Minta Nabi Musa kepada Allah supaya bisa bicara sama batu. Kalau Nabi Muhammad bisa bicara tanpa minta dulu, kan memang mukjizatnya Rasulullah SAW. Rasulullah waktu turun dari gua, waktu dapat wahyu, dia bilang batu-batu itu semua bersalam kepadaku, kata Rasulullah SAW. Nabi Musa minta, ya Allah izinkan saya untuk bicara sama si batu nih. Batu akhirnya dia ngomong, wahai batu, ini air ada apa nih kok keluar air, dari mana nih air? Kata si batu, Musa, ini adalah air mata. Ternyata batu juga bisa apa? Nangis. Kenapa kok bisa air mata? Kenapa kok nangis? Ini tangisanku wahai Musa, sudah berlama-lama, nggak tahu berapa lama saya nggak pernah berhenti nangis saya. Kenapa? Karena aku teringat bahwa di neraka nanti yang bakal jadi penghuni neraka dua, manusia dan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dan takutlah terhadap api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Aku khawatir, aku takut saya jadi bahan bakarnya neraka. Takut. Manusia aja yang belinger kagak ada takutnya. Sholat kagak ada takut-takutnya. Batu kering keras, kagak ada takut. Hei Musa, aku takut nanti di yaumil qiyamah aku termasuk daripada hijarah, menjadi batu yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Makanya aku nangis terus. Nabi Musa kasihan, dia bilang, ya Allah, ini batu udah ketakutan nangis dulu. Tolong ya Allah, kasih jaminan kalau ini batu kagak menjadi bahan bakar api nerakamu ya Allah. Akhirnya Allah kabulkan. Nabi Musa bilang, batu, alhamdulillah Allah sudah jamin engkau nggak bakal jadi bahan bakar api nerakanya. Nabi Musa berangkat. Pas pulangnya lewat batu itu keluar air mata lagi dia. Ditanya, nih kok masih nangis juga? Kata Nabi Musa, wahai Musa, tangisan yang pertama itu tangis karena takut, tapi saat ini tangisan karena bersyukur kepada Allah, tangisan karena senang. Tuh, orang-orang dulu senengnya nangis, gembiranya apa? Nangis. Ini giliran susah nangis, ngadu sama Allah. Giliran seneng ngilang dari masjid. Tapi orang sono, kalau orang sini masya Allah, susah majelis hadir, taklim hadir, seneng hadir juga. Tapi orang sono kalau lagi susah, giliran doa nangis masya Allah. Apalagi ustaz yang ya Allah angkatlah kesulitan kami, amin. Giliran kesulitan udah hilang, hartanya dapat lagi, jabatan naik lagi, ngilang. Itu orang sono, kalau orang sini kagak insya Allah Pak. Ini modelnya orang istiqomah semuanya insya. Akhirnya Abu Hurairah, kenapa engkau nangis? Aku bersyukur ya Rasulullah. Kenapa? Ibuku sudah masuk Islam, alhamdulillah, subhanallah. Kenapa Abu Hurairah terus ngotot supaya ibunya masuk Islam? Karena nanti kalau ibu kita, orang tua kita masuk Islam, dia bersyahadat, dia muslim, muslimah, maka tidak putus hubungan kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Tapi kalau ibunya musyrik atau kafir, tidak beriman, orang tuanya, bapak ibunya tidak beriman, hanya sampai batasan dunia. Kalau sudah meninggal nggak bisa didoain, nggak bisa dihaulin. Alhamdulillah, orang-orang tua kita semua yang meninggal dalam keadaan Islam, insya Allah Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita yang belum meninggal, yang masih ada, kalau memang masih melakukan kemusyrikan, tidak beriman kepada Allah, semoga dengan pertemuan yang mulia ini mereka dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan aminnya para guru kita, insya Allah orang tua kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ketika dia meninggal, dia muslim, dia muslimah, kita nggak putus, maka kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Kita haul. Yang unik nih kadang-kadang sekarang
Haul ini kebanyakan hanya dilakukan untuk para ustadz. Ustadznya meninggal dihaulin, kiainya meninggal dihaulin, bapaknya yang biasa-biasa aja nggak pernah dihaulin. Ini saya lihat di dalam hadis ini dikatakan apa? Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh ada seseorang nanti bakal ditinggikan derajatnya di dalam surga. Waktu ditanya si orang tua tadi kaget, dari mana nih kok saya derajatnya lebih tinggi? Maka Rasulullah bilang bistighfari waladikalak, karena istighfarnya anakmu untukmu. Berarti orang yang baik dihaulin, diistighfarin sama anaknya, derajatnya naik. Ternyata ini yang dihaulin bukan orang jahat, yang dihaulin ini orang sudah masuk surga, tapi ditinggiin derajatnya. Ternyata orang yang dihaulin ada dua. Tentunya yang ketiga nggak usah dibahas. Kalau musyrik kafir nggak usah dihaulin karena nggak nyampe. Mau didoain apa juga nggak nyambung. Makanya dakwai orang tua supaya masuk Islam. Kalau masuk Islam maka ada dua. Yang pertama ada yang soleh, ada yang toleh. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kalau yang soleh hadisnya ini, sungguh seseorang ditinggikan derajatnya di dalam surga karena istighfarnya anak. Ternyata ini orang tua ada di surga. Udah baik. Insya Allah sahibul haul, yaitu Haji Nasruddin bin Haji Sahih, insya Allah adalah orang yang saleh. Bikin majelis istiqomah dari tahun berapa ini? 8. Masya Allah, dengan guru kita yang ngajar istiqomah ini luar biasa. Insya Allah min ahlil khair dia. Insya Allah dia orang baik. Udah di derajat surga. Cuman hal ini nggak sia-sia. Kenapa? Naikin derajatnya. Karena surga itu kan di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu ada apa? Mi'ata darajah, ada 100 derajat. Ma baina kulli darajatain, setiap derajat satu dengan yang lainnya ma baina sama'i wal ardh, antara langit dan ini derajat satu surga. Wah, orang tunjuk lagi di atas. Ini kode mau berhenti atau apa ini? Satu lagi di atas langit sono, satu lagi ada 100 derajat. Jadi ini gara-gara diistighfarin sama anak-anaknya nih, orang tua yang soleh yang sudah masuk surga tambah derajatnya. Subhanallah. Jadi bukan berarti kiai itu dihaulin kayak emang butuh doa. Dia bukan di tempat tinggi. Fungsinya apa kita? Orang dia soleh, bahkan solehnya lebih dari kita. Solehnya dia, alimnya dia, ulama-ulama yang kita haulin lebih besar, lebih hebat, lebih banyak taguannya, lebih banyak amalnya dari kita. Lalu apa fungsinya? Iya, istighfar kita, doa kita bukan memindahkan dari tempat buruk ke tempat baik, bukan. Dari tempat baik meninggikan derajatnya. Subhanallah, luar biasa. Insya Allah orang-orang tua kita semuanya min ahlil khair semuanya. Yang sudah meninggal jangan lupa haulin biar tambah derajatnya. Yang tadinya baik menjadi tambah baik. Yang tadinya sudah masuk surga tambah tinggi derajatnya di dalam surga. Amin ya rabbal. Istighfar. Bistighfari waladik. Ini karena istighfar anakmu. Istighfar anakmu menambah. Subhanallah. Nah, yang kedua ada haul untuk orang yang nggak baik. Ibadahnya pas-pasan. Taklim ini cuma lagi susah. Lagi susah nongol, lagi agak susah. Duhanya lagi nggak ada duit. Duha rajin. Udah dapat fulus selesai duhanya. Oh, karena tujuannya itu doang. Tahajud kalau lagi ada hajat. Hajatnya gobul apa? Ngilang. Kadang-kadang sholatnya nongol, kadang ngilang. Kadang-kadang Pak nggak sholat, lagi nggak mood nih. Sholatnya nunggu mood dulu. Lagi kurang enak, lagi puyeng. Kalau orang dulu itu kalau lagi nggak mood, lagi sakit, lagi puyeng, malah banyak ibadahnya. Ini kagak, malah kagak apa? Nggak talim, puyeng sat, handphone hilang, lu nggak bisa talim mana? Ya Allah talim, handphone hilang, nggak bisa talim tuh orang. Ada yang model begini nih. Kalau Imam Ahmad coba dibaca di Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, yaitu di Syarah Adhkar Nawawiyah, di situ disebutkan Imam Ahmad satu harinya kalau lagi sehat 150 rakaat sholatnya. Semua tuh dari sunnahnya, dari wajib dihitung 150 rakaat. Tapi kalau lagi sakit 300 rakaat. Kalau lagi sakit berapa? 300. Kalau sehat 150. Kenapa? 150 karena panjang-panjang. Karena lagi sehat. Kalau lagi sakit pendek sholatnya, tapi 300. Kalau kita lagi sehat lengkap, lagi sakit nggak sholat,
justru lagi sakit tuh mesti banyakin, karena biasanya Allah sayang kalau mau dimeninggalin